Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ari Sauna. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan video yang lalu, berbagi cerita tentang perjalanan karir saya atau biografi saya. Tetapi sebelum saya lanjut, saya minta maaf kepada teman-teman karena saya ambil ini di dalam situasi lingkungan padat penduduk dan jadi banyak efek-efek suara-suara yang timbul. Ya, saya minta maaf karena tujuan saya hanya ingin berbagi cerita tanpa mengganggu yang lain, seperti itu. Nah, pada video kali ini saya ingin melanjutkan video sebelumnya tentang saya menjadi seorang cleaning service. Kemudian saya bertemu dengan calon istri yang sekarang menjadi istri. Dulu saya, teman-teman asal tahu, saya dan istri sama-sama cleaning service gitu. Tetapi saya muncullah motivasi kedua setelah saya mau menuju jenjang di dalam pernikahan sama istri saya. Dia bilang gitu, kalau kamu cleaning service, kita mau makan apa sama-sama cleaning service nanti gitu. Nah, dari situlah saya juga mulai berpikir, benar juga itu gitu. Akhirnya saya memberanikan diri ngomong ke manajer saya, ya namanya juga saya masih ingat, maaf ya Pak, saya sebutkan di sini, namanya Pak Sukir, ya dia salah satu sosok mentor saya sampai saat ini. Insya Allah saya juga tidak lupa sama beliau, silaturahmi juga tetap berlanjut sampai saat ini, walaupun masing-masing mempunyai kesibukan, ya akan tetapi kita tidak melupakan karena kita lebih mengedepankan tali silaturahmi dan kita sudah menganggap seperti saudara. Tapi saya nggak tahu ya kalau Pak Sukir nggak saya saudara atau tidak gitu ya. Kemudian saya ngomong ke beliau untuk ikut tes menjadi tim leader, ya kawan-kawan. Tim leader itu adalah pimpinan kelompok atau jadi pemimpin lah di dalam skup pekerjaan yang kecil gitu, membawahi tidak banyak orang tetapi menjadi pemimpin gitu. Nah, yang saya termotivasi dari tim leader itu selain jadi pemimpin, ya pasti ada dampak finansial dari gaji yang berubah, kemudian diangkat menjadi sebuah karyawan perusahaan. Karena sebelumnya waktu saya cleaning service itu saya kontrak, tapi setelah saya jadi tim leader, ya saya mendapatkan karyawan tetap, kemudian mendapatkan cover asuransi di luar BPJS, ya buat ukuran saya orang kampung ya amat luar biasa dan syukur alhamdulillah gitu. Ikut tes. Nah, dari sekian dikirimlah sama manajer saya ikut tes. Nah, yang disampaikan saya masih ingat sama manajer saya yaitu Pak Sukir itu, dia bilang, "Lu yakin? Yakin, Pak? Lu bisa apa?" kata gitu. "Ya bisa Pak, ngomong mah." Ya udah, lu ikut latihan dulu. Saya latihan dalam waktu berapa bulan, saya latihan. Kemudian alhamdulillah manajer saya mengamanahkan, merekomendasikan untuk kirim ikut tes di kantor pusat. Ya, saya ingat betul di kantor pusat itu saya bersaing dari 64 orang, hanya 7 orang yang diterima gitu. Karena saya modal yakin, ya satu poin lagi karena saya berani gitu ya, nekat, modalnya nekat, ya ikut tes. Alhamdulillah dari 64 orang saya orang ketujuh yang diterima seleksi untuk menjadi seorang tim leader. Ya, langsung pada saat pengumuman, saya juga masih ingat itu Pak Faisal Ihsan, ya salah satu mentor saya yang luar biasa, pintarnya luar biasa, ya kemudian memberikan kita arah-arahan tes yang luar biasa juga. Saya waktulah pengumuman, nah nama saya muncul terakhir ketujuh orang yang diterima menjadi tim leader. Apa yang setelah saya lakukan setelah saya mendengar, ya saya melakukan apa setelah saya mendengar pengumuman? Yang pertama saya lakukan, saya sujud syukur ya di hadapan orang-orang yang ikut tes. Karena apa? Allah sudah memudahkan saya kembali dalam berkarir gitu.
Itu karena jangka waktu tidak lama. Kemudian saya luluslah jadi tim leader. Kemudian saya ikut pelatihan seorang tim leader, sama waktunya kurang lebih 14 hari. Setelah tes dan saya lulus, saya kembali ke tempat kerja saya dan saya bilang ke manajer saya, "Pak, saya lulus," dengan begitu bangganya gitu. Dan saya juga ngomong ke calon istri, "Gua lulus nih," gitu. Ya, itu salah satu bukti kalau saya serius terhadap istri. Jadi banyak nilai-nilai yang bisa kita petik ya. Fokus itu bisa membawa kita ke arah lebih sukses atau ke arah keberhasilan, lebih dekat dengan keberhasilan ya. Jadi buat para teman-teman khususnya pemuda, fokuslah di usia dini. Kalian mau kemana, kalian mau usaha apa, kalian mau kerja apa gitu. Karena di zaman milenial seperti sekarang ini, kita banyak dapat inputan dari berbagai informasi, dari berbagai sumber, jadi membuat kita bingung kita mau milih apa. Nah, sedangkan kita di zaman milenial semuanya serba bisa dan harus serba bisa gitu. Jadi itu pesan saya dalam video tim leader. Video kedua tentang cerita saya tentang perjalanan cleaner menjadi tim leader. Sedikit itu gambaran, jadi tidak ada salahnya kita mencoba. Dan ingat, setelah mencoba, kita menjalankan, kita wajib fokus supaya kita berhasil dalam apa yang kita inginkan ya. Kemudian setelah saya lulus tim leader, jadilah saya tim leader ya. Kemudian saya ditempatkan di salah satu mall kembali ya, yaitu di Jakarta Selatan, tepatnya di Pondok Indah, untuk terjun ke lapangan. Apa ya, kalau dibilang divisi yang agak sedikit berbeda, di Food MB ya, di Food Court itu, mengawasi sistem restoran ya, melayani ya. Bahkan saya sampai sekarang paham dengan itu, seperti ada buzzer, kemudian ada runner, kemudian ada dishwashing, kemudian ada housekeepingnya gitu. Ada 4 job desk pekerjaan di food court yang saya kelola dulu gitu. Itu sedikit poin ketika saya menjadi dari cleaner menjadi team leader, dan sedikit poin ketika saya termotivasi oleh pasangan hidup. Jadi ini bisa buat teman-teman ketika dimotivasi sama pasangan hidup, jangan marah, bahkan nyari pasangan lain gitu loh, jangan. Tapi lebih kepada kalau pasangan itu memberikan motivasi, kita harus lebih termotivasi harusnya, dan bisa membuktikan kepada pasangan kita, karena itu adalah bagian untuk perjalanan kita lebih lanjut, kesuksesan kita untuk lebih lanjut ke jenjang pernikahan gitu. Setelah saya jadi tim leader, istri saya pun tidak ragu, akhirnya ya saya menikah pada tahun 2007 pada usia 21 tahun gitu ya. Sebenarnya orang tua saya juga kaget gitu, umur 21 laki-laki udah minta menikah gitu ya. Teman, karena itu udah jodoh, kan ada 3 hal, rezeki, jodoh, maut, itu tidak bisa kita mengatur. Tidak bisa juga kita meminta, oh kita tahun sekian ya, tapi semuanya Allah lah yang mengatur. Dari situ saya selalu bersyukur dan saya jalankan untuk sampai saat ini gitu. Itu sedikit ringkasan cerita saya ketika saya clean service sampai saya menjadi team leader, sampai saya juga menemukan pasangan hidup dan akhirnya menikah, dan akhirnya dikaruniakan 1 anak. Tapi sebelum saya dikaruniakan 1 anak, ada perjalanan yang luar biasa ya. Saya menunggu anak itu 9 tahun gitu. Itu juga nanti akan saya ceritakan kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum dikaruniai anak ya, tetap bersabar, tetap berdoa, tetap berusaha, dan ingat kalau masih punya orang tua, sayangi orang tua kalian gitu. Ingat, ketika kalian masih bekerja, nikmati pekerjaan itu, syukuri pekerjaan itu. Bagaimanapun pekerjaan itu, sekecil apapun gaji kalian, itulah yang telah memberikan kalian nafkah yang luar biasa. Mungkin itu saja untuk video kali ini ya, karena saya belum bisa buat video banyak-banyak, sedikit aja, luar biasa PR-nya gitu. Tetapi saya di sini terus belajar ya, ditambah saya berbagi cerita kepada teman-teman ya. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, ingat, sukses itu tidak sulit. Yang sulit adalah melawan rasa malas dalam hidup kita.
Ya, hidup itu tidak berat. Yang berat itu langkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah tepat awal waktu. Jadi jangan pernah bilang ke teman-teman, sukses itu berat. Nggak ada yang berat. Yang berat itu tadi apa? Sholat berjamaah di awal waktu. Ya, ingat teman-teman itu. Kemudian saya juga berpesan bagi kita anak muda, ya, kalau kita tidak bermanfaat buat orang, minimal kita tidak menyusahkan orang lain. Ingat, kalau kita tidak bermanfaat buat orang lain, minimal kita jangan merugikan orang lain. Ya, berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tunggu video selanjutnya. Terima kasih.